Shalom Jemaat SHF dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan kita disalibkan untuk menebus dosa ganti kita. Kita hari ini mau bersuka cita, kita hari ini mau menyembah, memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau untuk memulai ibadah kita ini. Kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang teramat besar Tuhan buat setiap kami Tuhan. Bagaimana Engkau telah mencurahkan darah-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Dan itu kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk rela Tuhan berada di kayu salib untuk kami semua Tuhan. Kami sebentar ini mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami mau siapkan, biarkan hati kami ini siap untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Biarlah apapun firman yang diberitakan hari ini Tuhan bisa memberkati setiap tanah hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku ada buat anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
setiap kami ya Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dimenangkan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Biarlah hari ini menjadi peringatan Tuhan buat kami Tuhan. Kalau mungkin kami terlupakan Tuhan, kami melupakan Tuhan. Betapa Tuhan kasih-Mu buat kami ini luar biasa Tuhan. Hari ini menjadi reminder buat kami Tuhan. Pengingat buat kami Tuhan. Bahwa benar-benar darah-Mu yang berharga telah tercurah
terbesar adalah berpindahnya dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang dibenarkan. Jadi dari seorang yang terpidana, bukan sekedar terdakwa, tapi terpidana. Kami semua Tuhan adalah orang-orang yang terpidana. Kami bukan sekedar didakwa melakukan dosa, tetapi kami sudah mendapatkan keputusan bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu Yesus yang mati bagi setiap kami, menggantikan kami, maka firman-Mu mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, hati kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mengubah status kami dari yang binasa menjadi orang yang beroleh hidup yang kekal. Ajar kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang istimewa pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin merendahkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami menyadari betapa kami orang berdosa, dan tanpa Engkau ya Tuhan, apapun yang kami miliki, jabatan, harta, tahta, apapun yang kami miliki tidak akan berarti apa-apa, karena pada ujungnya kami akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pengorbanan-Mu, kami diberi kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal. Ajar kami untuk menghidupi hidup yang kekal itu dengan mengerjakan keselamatan Tuhan yang telah Engkau karuniakan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Yesus. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman, dan demi nama Yesus Engkau siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku, pagi hari ini kita akan dilayani bersama-sama oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Hudus Pardede. Dia adalah hamba Tuhan yang melayani menjadi dosen di STT Satya Bakti Malang, dan juga sekaligus menjadi kepala prodi S2 dari STT Satya Bakti. Pagi hari ini kita akan dilayani bersama-sama. Siapkan hati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem, saya menyapa umat Tuhan di SIF House of Restoration dan Pastor Agus beserta Ibu di dalam nama Yesus. Sungguh satu kehormatan bagi saya dapat membagikan firman Tuhan pada hari yang istimewa ini. Tema yang dipilihkan untuk kita akan renungkan dan wujudkan adalah tentang radical love. Ups, nggak salah nih. Apa yang timbul di benak Anda ketika mendengar kata radikal? Yang terbayang adalah kaum radikal, pelaku teror atas nama agama atau kepercayaannya, dan bertindak sedemikian ekstrim sampai kita godek-godek. Kok bisa ada yang tega-teganya melakukan tindakan yang seperti ini? Istilah radikal memang telah didominasi oleh pemahaman yang keliru atau negatif, dinodai oleh orang-orang yang merasa punya niat yang mulia, tetapi melakukan sesuatu yang sama sekali keliru, bertolak belakang, tidak nyambung dengan niat mulia itu. Saya teringat pertama sekali waktu ke Amerika Serikat tahun 2007 untuk mengikuti program pelatihan pastoral Global Proclamation Academy di Dallas Theological Seminary di Texas. Bersama dengan 25 partisipan dari 26 negara termasuk saya. Pada waktu yang dikhususkan untuk waktu santai, fun time, kami diajak bermain American football. Tentu Anda tahu yang bolanya lonjong itu. Setelah briefing tentang aturan main, kami dibagi dalam 2 tim, pertandingan dimulai.
Dalam pertandingan, seorang teman mendapatkan bola, lalu kemudian berlari sedemikian kencang. Merasa tidak ada yang menghalang dan menghadang. Dia berlari bahkan sampai ke gawang dan touchdown. Lalu dia selebrasi dengan bangganya. Tetapi justru kami semua tertawa. Mengapa? Karena dia membawa bola ke arah gawang sendiri, alias gol bunuh diri. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh serius komitmen Anda melakukan sesuatu, jika arahnya keliru, maka hasilnya justru menghancurkan. Bulan ini dengan penekanan yang akan kita bicarakan, kita akan diajak justru untuk menjadi orang-orang yang radikal, tetapi dengan arah yang benar. Kata radikal berasal dari kata Latin radis yang artinya akar. Jadi orang yang radikal sebenarnya berarti berakar kuat, sedemikian kuat sehingga dia tidak tergoyahkan, berhubungan dengan dasar yang kokoh, maka mereka kadang disebut kaum fundamental, dan melakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja, sangat berbeda sehingga disebut kaum ekstrim. Terkait dengan tema kita ini, jika kita memahami kasih dengan radikal, maka kita akan menyatakannya dalam tindakan kasih dengan fondasi yang benar, tak tergoyahkan apapun tindakan, perbuatan, tanggapan orang, dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk melihat dari kitab Roma pasal yang ke-5. Meski penekanannya nanti pada ayat yang ke-8, tapi untuk pemahaman yang lebih utuh, saya akan mencakup dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari cermati firman Tuhan ini demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop ini dibicarakan tentang dua pihak. Allah di satu pihak dan manusia, saudara dan saya, di pihak lainnya. Dalam perikop ini ditunjukkan bahwa Allah telah menunjukkan dengan bukti yang tak terbantahkan tentang kasih yang radikal ini. Bagaimana digambarkannya? Mari kita mulai dengan keadaan yang menunjukkan siapa kita sebelumnya.
Setidaknya ada 4 istilah yang dipakai untuk menggambarkan keadaan kita. Di ayat yang ke-6 disebutkan kita dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, tidak punya tenaga, tidak mampu untuk melakukan apapun. Anda mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan, God helps those who help themselves. Dalam beberapa hal mungkin ini bisa benar, tetapi sama sekali tidak mungkin berlaku kalau berkaitan dengan keselamatan atau pembenaran yang kita telah terima ini. Kita benar-benar digambarkan dalam kondisi atau keadaan yang lemah. Bahkan salah seorang reformator, John Calvin, menggambarkannya dengan lebih hidup, yaitu total depravity. Kerusakan yang sudah begitu parah, hancur-hancuran. Lemah adalah kondisi pertama kita ketika itu. Ayat yang ke-6 juga memakai kata kedua, yaitu durhaka. Pendosa terang-terangan. Tidak ada yang terpuji dari kelakuannya. Anda tentu masih mengingat cerita rakyat turun-temurun tentang anak durhaka. Meskipun kaya raya dan berkuasa, tokoh antagonis si anak durhaka ini sama sekali tidak membanggakan. Biasanya di akhir kisah, selain digambarkan hidupnya hancur dengan kondisi yang mengenaskan, lalu kemudian ketika anak yang mendengar cerita ini ditanya, lalu apa pelajaran yang kamu ambil? Biasanya mereka akan segera bisa menyebutkan seorang anak durhaka ini tidak patut ditiru. Begitulah hidup Anda sebelum menerima anugerah ini, durhaka. Lalu kemudian selain lemah dan durhaka, juga digambarkan di ayat yang ke-8 kita orang yang berdosa. Kata Yunani yang dipakai untuk kata ini adalah hamartolos, di bawah standar, tidak memenuhi syarat, meleset dari sasaran. Kalau Anda masuk tentara, tidak memenuhi standar tinggi badan, atau kemudian kecakapan dan sebagainya, pasti ditolak. Atau juga kalau Anda itu mengikuti pertandingan, misalnya memanah, menembak, dan sebagainya, lalu tidak kena sasaran, seberapa hebat pun, tetap tidak masuk hitungan. Hamartolos. Lalu kemudian di ayat yang ke-10, termasuk ayat 9, kita digambarkan seperti musuh atau seteru. Mengambil sikap yang berseberangan dengan pihak lawan. Dan ini adalah seperti kondisi tidak bisa disatukan. Ya, mirip seperti partai oposisi. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah selalu saja dianggap salah. Nah, seperti itulah kondisi kita. Apapun yang kita lakukan mungkin dianggap salah tentunya oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, seberapa baik yang Tuhan lakukan, kita anggap salah juga. Dalam kondisi seperti ini, lalu kemudian digambarkan tindakan Allah. Kapankah Allah menunjukkan perbuatan kasih-Nya yang radikal itu? Saat kita bertobat atau terima Yesus? Atau saat ketika altar call, Anda maju ke depan, menangis, dan didoakan? Atau saat Anda memberi persembahan, persepuluhan, sumbangan ke gereja, lalu Tuhan berkata, okelah, mulai saat ini aku mau memberkatimu, aku mau baikkan dengan kamu. Bukan. Ketika dia sudah mengetahui dan mendapati, tentu tidak bisa disangkali lagi, 4 kondisi yang parah dan payah tadi. Anda ditemukan dalam kondisi yang lemah, tapi udah begitu masih durhaka, berdosa pula, memberontak, dan menempatkan diri sebagai musuh. Bayangkan jika putrimu pacaran dengan laki-laki yang Anda tahu kejelekannya. Satu saja yang Anda tahu, dia playboy. Apa yang Anda akan lakukan? Anda akan berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan putrimu menjauhkan laki-laki itu. Jangan sampai dia jatuh cinta, karena konon cinta itu buta. Nah, saudara perhatikan, yang radikal dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya di ayat yang ke-8 adalah Allah justru jatuh cinta pada kita ketika dia tahu kita lemah, durhaka,
tidak memenuhi standar, bahkan memusuhinya. Mengapa? Saat kita melarang putri kita tadi pacaran dengan laki-laki yang gak genah, karena kita tahu orang ini mustahil atau hampir mustahil akan berubah. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena Dia tahu kasih-Nya yang radikal itu mampu untuk mengubahkan kita. Ini adalah kasih yang radikal. Setelah Tuhan menemukan kondisi kita dalam gambaran lemah, durhaka, tidak memenuhi standar, bahkan sudah demikian masih memusuhinya. Lalu apa tindakan yang Allah lakukan? Sebenarnya 4 gambaran tadi dapat kita kategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu status and state. Status, kita lihat bagaimana kita digambarkan sebagai orang yang berstatus berdosa dan musuh Allah. Lalu state, keadaan, kondisi kita lemah, tetapi secara bersamaan durhaka pula. Allah tidak cukup hanya mengubah status kita dan membiarkan keadaan kita. Jika demikian, maka tidak jauh beda, kondisi kita akan menjadi seperti OKB katanya, orang kaya baru. Naik mobil mewah, tapi sembarangan buang sampah. Pergi ke pesta, makannya rakus, di tas masih bawa plastik babungkus. Malu-maluin, saudara. Status pertama ketika tadi digambarkan kita sebagai seorang pendosa yang tidak memenuhi standar, diubah menjadi orang yang dibenarkan karena anugerah. Lalu kemudian status yang kedua yaitu musuh tadi diubah dengan menjadi diperdamaikan. Allah menjadi ada sekarang di pihak kita. Dari tadinya kita oposisi, sekarang menjadi koalisi. Makanya di ayat yang kedua tadi digambarkan, kita sekarang beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah itu. Ada ungkapan yang mengatakan, watu iso diobati, nek watak digowo mati. Saya katakan apa meneh watu utawa watak, wong Batak wae iso diobati. Buktine Kudus Pardede yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di sini selain status juga state atau keadaan kita. Tadi digambarkan kita kondisi lemah, sekarang bisa menjadi kuat, tangguh dan teguh. Sampai digambarkan dalam ayat yang berbeda, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kemudian gambaran durhaka diubahkan secara radikal dan diberdayakan oleh Roh Kudus, kata ayat yang kelima tadi. Karenanya kita tidak lagi mengandalkan diri, perbuatan termasuk emosi, dorongan hati, tetapi pada karya Kristus yang telah dilakukannya. Makanya digambarkan di ayat yang keempat, dihasilkan orang-orang yang tekun, tahan uji, berpengharapan. Dan tentu hasilnya menjadi tidak mengecewakan. The change of our status is what is called justification. Perubahan dari status itulah yang disebut dengan justification atau pembenaran. Dan kemudian the change of our state is sanctification. Perubahan dari keadaan kita itulah yang disebut dengan pengudusan. Kematian Kristus itu yang mengubahkan status kita, lalu kemudian kebangkitan Kristus itu mengubahkan state kita. Baik keberadaan maupun keadaan kita itu diubahkan. Puji Tuhan, itulah sebenarnya yang menyebutkan kasih yang radikal itu. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita? Setelah kita tahu bahwa tadinya kita jauh dari layak, kondisi yang parah dan payah, lalu kemudian tindakan Allah dengan kasih yang radikal itu. Saya pernah ditanya oleh seorang yang menurut cirinya seperti seorang yang cukup skeptik dengan iman Kristen. Adil nggak sih menghukum seluruh dunia hanya karena ketidaktaatan satu orang? Tentu mengacu kepada Adam. Jawab saya, ya tentu adil.
Kenapa? Karena jika setiap orang diuji secara individual, Anda, saya, maka tidak seorang pun yang lulus dan lolos. Justru saya bilang, saya kasih tahu yang tidak adil itu adalah jika satu orang dihukum karena ketidaktaatan seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan ketidakadilan itu kalau demikian? Saya katakan, semua itu tertutupi oleh kasih karunia, oleh kasih yang radikal itu. Jika kita daftarkan apa saja yang sekarang kita peroleh sebagai anugerah, sebagai dampak dari kasih yang radikal itu, maka kita akan dapatkan daftarnya dari pembacaan kita tadi. Di ayat pertama digambarkan kita sekarang dibenarkan dan kemudian kita hidup dalam damai sejahtera. Ayat yang berikutnya ayat 2, kita sekarang beroleh jalan masuk kepada kasih karunia dan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu kemudian dilanjutkan ayat 3 sampai ayat yang kelima, melalui kesengsaraan itu kita dapatkan ketekunan, kita menjadi tahan uji, kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Dilanjutkan lagi dengan penganugerahan Roh Kudus dan pengorbanan dari kasih Kristus. Lalu kemudian masih di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, kita diselamatkan dari murka Allah dan kita sekarang diperdamaikan dengan Allah. Semua daftar itu melebihi orang yang merasa akhirnya lolos SBMPTN bagi seorang lulusan SMA, atau diterima menjadi PNS untuk mereka yang sedang cari kerja, atau mendapatkan diagnosis dari dokter sembuh karena mereka sudah bebas dari penyakit COVID yang mematikan itu. Bahkan melebihi sekiranya Pak Agus ditelepon oleh Pak Jokowi. Pak Agus, tolong datang ke Istana Negara besok ya, untuk saya angkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Tetap ketika kita mendapatkan semua daftar dari Roma pasal yang ke-5 sebagai wujud dari kasih yang radikal itu melebihi semua apapun yang kita bisa sebutkan atau yang pernah kita alami dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, orang yang menerima kasih yang begitu radikal itu seharusnya juga adalah orang yang tidak akan henti-hentinya kagum akan anugerah itu. Saya jadi teringat sebuah lagu yang pada waktu masih studi di EPTS Baguio City tahun 90-an, di mana Pastor Agus dan Ibu juga pernah mengikuti pendidikan. Kami sering nyanyikan lagu ini di chapel, lagu ciptaan dari Charles Wesley, "And Can It Be?" Sebuah pertanyaan yang sepertinya tidak habis-habisnya kagum. Kenapa kok Tuhan mau melakukan yang sedemikian ini bagi saya? Izinkan saya mengutip stanza pertama dari lagu ini dengan menyanyikannya. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain, for me who He to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Lagu ini adalah sebuah ungkapan kekaguman yang tidak habis-habisnya. Kok Tuhan mau ya mati untuk orang seperti aku ini dengan kondisi yang seperti ini?
Sementara hampir semua agama mengajarkan umatnya untuk berkorban bagi ilah, bagi dewa yang mereka sembah dengan membawa korban, membawa sesajen, membawa makanan, dan apapun yang dianggap berharga. Tapi yang satu ini, Yesus Tuhan justru mengorbankan dirinya untuk semua. How can it be? And that's why it is called radical love. Itu sebabnya mengapa kasih yang satu ini disebut sebagai kasih yang radikal. Kekaguman itulah yang membuat orang sedemikian ini tidak eman-eman, tidak hitung-hitungan, memberi dengan cuma-cuma karena dia sadar dia telah menerima begitu murahnya, begitu murah hati. Apalagi nggak akan pakai rumus 3C, ciak, cuan, caw. Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan dalam Lukas pasal 7 ayat 41 dan ayat-ayat berikutnya tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang satu lagi 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, oleh belas kasihan akhirnya ia menghapuskan hutang dari kedua orang itu. Lalu Yesus bertanya di akhir perumpamaan itu, siapa di antara mereka ini yang akan terlebih mengasihi dia? Dan jawaban orang banyak sangat mudah ditebak, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kadang-kadang orang membaca peristiwa ini dengan melihat ya wajarlah hutang 50 dinar dibanding 500 dinar. Tetapi ini sebenarnya bukan soal banyaknya hutang, lalu kemudian dia memperoleh begitu banyaknya kemurahan, tetapi lebih kepada seberapa besar dia berterima kasih. Dan itu tidak selalu tergantung kepada berapa banyak hutangnya dihapuskan. Perumpamaan ini jelas bukanlah paralel dengan membandingkan dosaku mah cuman kecil-kecilan, gak kayak rekan bisnisku si A yang sanjipa, toko sebelah si B yang imut-imut tapi amit-amit, si profesor yang koruptor sono. Perbandingannya bukan seberapa buruk dosamu, tetapi seberapa merasa berhutang, lalu bersyukur engkau, dan wujudnya apakah engkau menjadi begitu mengasihinya. Sebab dosa yang manapun yang kita pernah lakukan, hukumannya jelas. Seharusnya kita akan menanggung hukuman maut. Dan itu bukan sementara, tetapi kekal adanya. Tetapi kemudian oleh anugerah itu, oleh kasih karunia itu, oleh kematian dan kebangkitan Kristus itu, lalu kita sekarang memperoleh status dan state yang baru. Dia yang menyadari telah menerima kasih yang radikal, yang akan mengasihi Tuhan juga dengan radikal dan mewujudkan tindakan kasihnya pada Tuhan kepada sesama juga dengan cara yang radikal, fundamental, tidak hitung-hitungan, bahkan mungkin dengan sebuah tindakan yang ekstrim pula. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Apakah Anda seorang Kristen radikal? Sekali lagi, pastikan dulu radikal yang mana nih. Ketika seorang teroris melakukan bom bunuh diri, mereka disebut kaum radikal, ia mau mengorbankan banyak orang hanya supaya dirinya masuk surga. Sedangkan kasih yang radikal itu adalah yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus sendiri. Ia justru rela mengorbankan diri sendiri supaya banyak orang masuk surga. Apakah Anda adalah orang yang tahu berterima kasih itu? Karena telah menerima kasih yang radikal itu. Dan kini mau mengasihinya dengan kasih yang radikal dan mewujudkan tindakan kasih yang radikal pula. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita dari sekarang ini.
Karena itu mari kita minta Tuhan untuk kemudian meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjadi seperti apapun yang Dia ingini. Penerima kasih sekaligus kemudian menjadi penyalur dari kasih itu. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia. Kami telah menerima kasih yang radikal itu, padahal kami sangat jauh dari kepantasan. Tolonglah kami menjadi orang yang tahu diri, tahu bersyukur, dan tahu merespon. Biarlah kami memohon seperti doa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Kiranya kami akan semakin memahami betapa dalamnya dan lebarnya dan luasnya dan tingginya kasih yang radikal itu, dan dapat memahaminya sekalipun itu melampaui segala akal pikiran kami. Tolonglah kami untuk mengasihi-Mu dengan kasih yang radikal, yang sedemikian rupa kami wujudkan pada orang-orang di sekeliling kami yang belum pernah mengalami apa yang sudah kami nikmati saat ini. Dan kami juga tahu ada orang-orang yang sebenarnya sangat tidak layak untuk menerima kasih, perbuatan baik dan kemurahan hati kami. Tetapi kami telah belajar daripada-Mu dengan cara yang sedemikian radikal. Dan bukan lagi hitung-hitungannya kepada kepantasan orang itu, tetapi kepada kasih radikal yang telah kami terima itu. Inilah yang menjadi doa kami. Tolonglah kami untuk menjadi seperti Yesus Tuhan, yang telah mengubahkan baik keberadaan kami, lalu keadaan kami. Dan Tuhan mau melanjutkan itu pada orang-orang di sekeliling kami. Diberkatilah umat-Mu di SIF House of Restoration untuk menjadi penyalur dari kasih radikal itu melalui diri mereka kepada lingkungan sekitarnya, kota Surabaya, bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati gereja-Mu ini, berkati kami semua yang berkata, terjadilah padaku seperti yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Yesus, kami bersepakat berdoa, haleluya, bersama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, haleluya. Saudaraku, mari kita akan memberikan waktu, space untuk kita menghormati pengorbanan Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 27, ketika Yudas menyadari kesalahannya dan dia mengatakan, aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Yudas begitu merasa berdosa. Dia mengatakan, aku telah berdosa. Saya membayangkan andai kata Yudas menyadari dia telah berdosa, tetapi saya sangat menyesal, menyayangkan ketika dia kemudian mengambil keputusan untuk tidak kembali kepada Tuhan, kepada Yesus. Tapi justru dengan penyesalannya, dia kemudian mati menggantung diri. Saudaraku, sebenarnya dosa apapun juga, Kristus telah menanggung saudara dan saya. Tinggal saudara, apakah engkau akan mengambil jalan untuk kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya engkau akan terus menekuni jalan maut seperti yang dilakukan oleh Yudas. Pagi hari ini kalau engkau disadarkan akan keberdosaanmu, jangan engkau lanjutkan, engkau kembali kepada Tuhan untuk menghampiri dan menerima kuasa salib Tuhan yang menyembuhkan dari dosa, yang memulihkan kehidupan engkau dan saya untuk kembali kepada jalan kebenaran. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini, kuasa salib-Mu. Mari kita akan datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Haleluya, haleluya. Oh.
tangan Yesus yang biasa menolong orang, kaki Yesus yang biasa berjalan dari satu desa, ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, untuk membawa kabar keselamatan. Tetapi kali ini tubuh Yesus dihancurkan oleh karena dosa saudara dan saya. Mari ambillah roti dan angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan kepada tubuh Yesus. Maka Yesus mengambil roti yang melambangkan tubuhnya, dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah setiap kali engkau mengingatku dan mengucap syukur. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ambillah cawan dan angkat tinggi-tinggi. Maka Yesus mengambil cawan itu yang berisi anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Tubuh Yesus yang di atas kayu salib telah mengalirkan darah bagaikan sungai yang mengalir. Dan darah itu mengalir membawa kita kepada surga, kepada keselamatan. Karena darah itu telah melambangkan nyawa. Nyawa saudara dan nyawa saya telah digantikan oleh nyawa Yesus. Sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya darahnya disebut darah perjanjian yang baru. Karena darah itu mengikat hidupmu dan hidupku untuk terikat kepada perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah Bapa. Sehingga setiap engkau dan saya harus menjadi hidup yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Maka Yesus mengambil cawan itu dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Dan setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan bagian pujian ini. Oleh karena salibmu, angkat hatimu, angkat jiwamu, memandang kepada salib Yesus. Haleluya, haleluya. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku.
menjadi najis, kotor, supaya kami menjadi bersih dan disucikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita akan bersama-sama datang. Apabila saudara di rumah bersama dengan keluarga, saya mengundang engkau untuk bersama-sama berdoa sebagai sebuah keluarga. Mari saya mengajak engkau saling mendoakan di dalam keluarga. Kalau engkau sedang bersama dengan saudaramu, bersama dengan orang tuamu, saya meminta untuk engkau mengambil waktu beberapa 1 menit untuk engkau saling mendoakan. Apabila ada perkara-perkara yang perlu dibereskan di antara anggota keluarga, mari datang di bawah salib Tuhan, meminta maaf dan lepaskan pengampunan. Karena pengorbanan Yesus tidak hanya kita peringati dengan kita meneteskan air mata dan hati kita begitu tersentuh, tetapi kita harus hidup di dalam pengorbanan itu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebagai keluarga. Mari bergandengan tangan untuk kita berdoa. Kalau engkau suami istri, bergandengan tangan untuk engkau berdoa bersama-sama. Kalau engkau sendirian, engkau juga berdoa menghampiri salib Tuhan. Mari kita datang bersama-sama berdoa. Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, Tuhan engkau menolong setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Kasih yang bertindak ya Tuhan. Kami akan bertindak menyatakan kasih. Apabila ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kami, mari ya Tuhan engkau berikan keberanian kepada kami untuk melakukan pemberesan, untuk melakukan pemulihan, memperkatakan perkataan-perkataan yang menyembuhkan, perkataan-perkataan yang memulihkan Tuhan. Kami mau berdoa, berikan kami kerendahan hati untuk kami meminta maaf, meminta pengampunan ketika kami bersalah kepada Engkau ya Tuhan. Kami jauh dari Engkau, kami minta ampun Tuhan. Kalau kami melakukan pelanggaran-pelanggaran, kami minta ampun Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, kalau ada di antara anggota keluarga, suami istri, orang tua anak, atau sesama saudara, kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau saling mengampuni Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir dari salib-Mu Tuhan. Kalau Engkau dari surga mau turun ke bumi untuk menyentuh, mengangkat kami yang berdosa, siapa kami sehingga kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan ini Tuhan. Terima kasih, pulihkan kami sebagai keluarga SAF ya Tuhan. Satu dengan yang lain pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami melepaskan pengampunan dan kami juga diampuni. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan menolong setiap kita untuk hidup di dalam anugerah-Nya. Saudaraku, saya sampaikan pengumuman untuk hari Minggu, bahwa hari Minggu akan ada ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengundang saudara-saudara untuk bergabung di dalam ibadah sukacita merayakan kemenangan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri saudaraku. Kita akan menutup ibadah kita dan saudaraku menerima doa berkat. Mari siapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, menyentuh hatimu yang keras dengan kasih salib-Nya, sehingga melembutkan hatimu untuk engkau menjadi pelaku firman, untuk engkau menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga oleh karenanya engkau diberikan kekuatan untuk melepaskan hakmu, untuk melepaskan egomu,
dan mengizinkan hanya salib Tuhan, kemuliaan nama Tuhan yang muncul. Untuk kau belajar mengalah demi kerajaan Allah dimenangkan. Untuk engkau belajar mengampuni demi firman Allah digenapi dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah studimu, dan bahkan diberkatilah tanah hatimu, tanah hati yang subur, supaya benih firman Tuhan bertumbuh dan lebat buahnya di dalam hidupmu. Terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya menjadi pelaku firman yang setia menjemput Yesus bagi kita semua yang datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Friday, Happy Good Friday. Selamat Jumat Agung saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk seluruh para pelayan Tuhan yang setia. Haleluya, amin.